Indonesia sedang melakukan sebuah langkah besar yang mungkin belum sepenuhnya disadari banyak orang di kawasan Asia Tenggara. Sebuah keputusan yang pelan-pelan mulai mengubah cara dunia memandang negara ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dilihat hanya sebagai negara penghasil sumber daya alam, negara yang mengekspor minyak sawit, batu bara, atau mineral mentah ke berbagai penjuru dunia. Namun hari ini, cerita itu sedang berubah. Bahkan, perubahan tersebut terjadi jauh lebih cepat dari yang dibayangkan banyak pihak. Jika selama ini kita mengira Indonesia hanyalah negara tetangga yang ekonominya bergantung pada penjualan bahan mentah, mungkin sudah saatnya pandangan itu diperbaharui. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai bergerak dengan strategi yang jauh lebih berani dan terarah. Negara ini tidak lagi sekadar menjual apa yang keluar dari perut bumi, tetapi mulai mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari keputusan-keputusan besar yang diambil dengan keberanian, meskipun pada awalnya menuai banyak kritik dari dunia internasional. Sekitar 1 dekade lalu, Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir utama berbagai komoditas mentah. Nikel, batu bara, bauksit, dan berbagai mineral lainnya dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah. Negara-negara industri kemudian mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, sementara Indonesia hanya mendapatkan keuntungan yang relatif kecil dari setiap ton yang dijual. Sistem ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa kolonial. Indonesia kaya akan sumber daya, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh negara lain. Namun, suatu saat, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang cukup mengejutkan dunia. Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini bukan hanya langkah ekonomi biasa, ini adalah langkah strategis yang mengubah arah pembangunan industri nasional. Banyak negara tidak menyukai keputusan tersebut, bahkan beberapa pihak di Eropa membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena mereka merasa dirugikan. Namun, Indonesia tetap bertahan dengan kebijakan itu. Hasilnya mulai terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sulawesi dan Maluku, pabrik peleburan nikel mulai bermunculan. Investasi asing masuk dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan global mulai membangun fasilitas pemrosesan mineral langsung di dalam negeri. Dengan cara ini, Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah dengan harga rendah. Sebaliknya, negara ini menjual produk olahan dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini sebenarnya bukan sekadar soal industri tambang. Di balik kebijakan tersebut, terdapat strategi ekonomi yang jauh lebih besar. Dunia saat ini sedang bergerak menuju era kendaraan listrik. Mobil listrik, bus listrik, dan berbagai teknologi penyimpanan energi menjadi bagian penting dari masa depan industri global. Salah satu komponen paling penting dalam baterai kendaraan listrik adalah nikel, dan disinilah posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Indonesia diketahui memiliki lebih dari 40% cadangan nikel dunia. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai pemain yang sangat penting dalam rantai pasokan global untuk industri baterai. Tidak heran jika berbagai perusahaan teknologi dan otomotif besar mulai menaruh perhatian besar kepada negara ini. Perusahaan seperti LG, CATL, dan Hyundai telah membangun berbagai fasilitas produksi yang berkaitan dengan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan perusahaan otomotif listrik terkenal seperti Tesla juga pernah menunjukkan minat besar terhadap potensi ini. Yang membuat strategi Indonesia semakin menarik adalah upaya membangun ekosistem industri secara menyeluruh. Indonesia tidak hanya ingin menambang nikel, negara ini ingin mengendalikan seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari proses penambangan mineral, pemurnian bahan baku, produksi komponen baterai, hingga pengembangan kendaraan listrik itu sendiri. Dengan kata lain, Indonesia sedang berusaha membangun industri masa depan secara lengkap di dalam negeri. Pendekatan ini dikenal dengan istilah hilirisasi industri. Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Alih-alih mengekspor bahan mentah, suatu negara mengolah sumber daya alamnya menjadi produk bernilai tinggi sebelum dijual ke pasar global. Dengan cara ini, nilai ekonomi yang dihasilkan menjadi jauh lebih besar.
Lapangan pekerjaan juga meningkat karena proses produksi dilakukan di dalam negeri. Selain itu, negara menjadi lebih kuat secara industri dan teknologi. Indonesia menerapkan strategi hilirisasi ini tidak hanya pada nikel. Kebijakan serupa juga mulai diterapkan pada berbagai komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan timah. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Setiap ton mineral yang sebelumnya dijual mentah, kini diproses lebih lanjut sebelum diekspor, sehingga nilainya bisa berlipat ganda. Namun, transformasi Indonesia tidak berhenti pada sektor industri saja. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini juga mulai memperluas peranannya dalam diplomasi ekonomi global. Salah satu langkah yang cukup mengejutkan adalah keputusan Indonesia untuk memulai proses menuju keanggotaan dalam Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi ini dikenal sebagai kelompok negara-negara dengan ekonomi maju dan standar kebijakan ekonomi yang tinggi. Bergabung dengan OECD bukanlah proses yang mudah. Negara yang ingin menjadi anggota harus memenuhi berbagai standar terkait tata kelola pemerintahan, transparansi ekonomi, serta regulasi investasi. Namun, langkah Indonesia untuk mendekati organisasi tersebut menunjukkan ambisi yang cukup jelas. Indonesia ingin dipandang bukan hanya sebagai negara berkembang yang mencari investasi, tetapi sebagai mitra ekonomi yang setara dengan negara-negara maju di dunia. Di dalam negeri, perubahan besar juga terlihat dari pembangunan infrastruktur yang masif. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia membangun berbagai proyek infrastruktur berskala besar untuk memperkuat konektivitas ekonomi nasional. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai kota utama di Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur. Proyek ini mempercepat distribusi barang dan meningkatkan efisiensi logistik di kawasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membangun pelabuhan baru untuk meningkatkan kapasitas perdagangan internasional. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimban yang dirancang untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menjadi pusat logistik utama Indonesia. Infrastruktur pelabuhan yang lebih modern diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri manufaktur dan ekspor. Proyek yang paling menarik perhatian dunia mungkin adalah pembangunan ibu kota baru Indonesia yang dikenal dengan nama Nusantara. Kota ini sedang dibangun di Pulau Kalimantan sebagai simbol transformasi pembangunan nasional. Selama ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah lain di Indonesia. Di balik semua langkah ini, Indonesia memiliki satu keunggulan yang sangat besar, yaitu ukuran pasar domestiknya. Dengan populasi sekitar 270 juta penduduk, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia. Besarnya pasar dalam negeri memberikan daya tarik yang sangat kuat bagi investor global. Perusahaan internasional tidak hanya datang untuk mengekspor produk dari Indonesia, tetapi juga untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen Indonesia. Kombinasi antara sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta kebijakan industri yang agresif menjadikan Indonesia semakin menonjol di kawasan Asia Tenggara. Negara ini perlahan-lahan memposisikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang sedang naik daun. Bagi negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, perkembangan ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Namun, kebangkitan ekonomi Indonesia tidak harus dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, hal ini juga bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kekuatan besar dalam sektor industri dan sumber daya alam, sementara negara lain di kawasan memiliki keunggulan di bidang teknologi, jasa, dan ekonomi digital. Jika potensi-potensi ini dapat saling melengkapi, maka kawasan ASEAN bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Yang paling menarik dari semua ini adalah cara Indonesia melakukan transformasinya. Perubahan tersebut tidak terjadi dalam semalam. Ia merupakan hasil dari serangkaian keputusan strategis yang diambil secara konsisten selama bertahun-tahun.
Kebijakan yang pada awalnya dipandang kontroversial kini mulai menunjukkan hasil nyata. Dunia kini mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Negara yang dulu dikenal hanya sebagai eksportir bahan mentah, kini sedang membangun fondasi untuk menjadi pemain penting dalam industri masa depan. Perjalanan ini tentu masih panjang dan penuh tantangan. Namun satu hal yang semakin jelas, Indonesia tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti 1 dekade lalu. Negara ini sedang bergerak maju dengan arah yang jauh lebih ambisius dan perubahan tersebut perlahan-lahan mulai mengubah peta ekonomi di Asia Tenggara.